gitu kan, mengesampingkan kebutuhan dasar kayak kebutuhan makan, minum, bersosialisasi dan lain-lain gitu. Jadi intinya produktivitas itu akan menjadi toksik apabila muncul tuh perasaan bersalah ketika kita rehat sejenak atau istirahat gitu, atau sekedar melakukan hobi kita lah yang menganggap hal tersebut nggak penting gitu. Nah, terus selain itu gue mau kasih contoh dikit. Nah, jadi ini X adalah seorang mahasiswa yang sibuk. Nah, sebenarnya basically ini si X ini adalah gue sih. Ini mau menceritain gue dalam 1 tahun belakangan inilah. Tapi sekarang udah nggak lagi sih di semester ini. Jadi tuh kayak paginya tuh kuliah online, terus gue juga lagi intern gitu kan. Tiap pagi ada meeting gitu, terus dan gilanya lagi udah intern sambil kerja praktek gitu. Nah, ini kan dasarnya sebenarnya gara-gara FOMO juga kan yang udah kayak minggu lalu itu. Nah, terus siang sampai sorenya lanjut lagi kayak kerja di internship-nya, di kerja prakteknya, terus online meeting terus nggak habis-habisnya gitu. Sore sampai malamnya kerja kelompok lagi, terus ngebahas lomba lagi, terus ngebahas kepanitiaan atau organisasi gitu. Terus malam sampai subuhnya belajar, ngerjain tugas kuliah gitu, sama ngerjain kerjaan yang belum kelar gitu. Nah, ini tuh hampir dilakuin sampai tiap hari sih dulu. Nah, berjam-jam menatap layar komputer terus kayak sambil ngerjain sesuatu makan gitu. Kalau misalnya makan nggak ngerjain sesuatu kayak ada rasa bersalah gitu. Kayak istirahat itu buang-buang waktu rasanya. Nah, terus berdoa pun enggak gitu, nyediain waktu 10 menit atau 5 menit gitu kan. Terus kadang ngeluh juga kan, gak enak badan, tapi maksain diri untuk ngelakuin semuanya gitu. Nah, jadi mungkin sedikit tentang itu dan kenapa bisa gitu, mungkin gara-gara FOMO juga ya, gara-gara ini semakin kita FOMO itu kan semakin mungkin kita terjerat dalam toxic productivity gitu. Nah, terus kebalikannya juga semakin kita melakukan toxic productivity itu akan semakin besar rasa FOMO kita gitu. Jadi ini keduanya ini memiliki loop gitulah, bisa dibilang kayak terjerat dalam satu lingkaran setan mungkin ya, bisa dibilang gitu. Yang mana FOMO dan toxic productivity ini kan bisa jadi mengakibatkan ke penurunan kesehatan mental kita gitu. Jadi kalau di gue sih sebenarnya gara-gara FOMO sih. Dan mostly emang gara-gara FOMO sih toxic productivity. Yang mana FOMO kan udah disampaikan minggu lalu gitu topiknya. Nah, terus kenapa sih orang bisa terjerat gitu dalam toxic productivity? Jadi pertama itu gara-gara ini kan medsos internet, apalagi di Instagram gitu kan. Orang-orang bisa mamerin prestasi mereka gitu. Begitu kayak di show off gitu kan, pencapaian materinya, pencapaian karir atau kuliahnya gitu. Nah, ini kan bisa bikin orang kayak iri, jealous gitu kan, terus wah gue harus bisa kayak dia gitu. Sampai ada yang pamer-pamerin meeting sampai jam 2 pagi gitu misalnya kan. Nah, terus ada juga kan banyak kayak akun-akun yang mengaung-aungkan produktivitas gitu. Ya memang bisa menjadi motivasi kan, tapi pernah juga gue temuin kayak akun yang meninggikan produktivitas sampai dia bilang tidur cuma boleh 2 sampai 3 jam. Nah, itu salah sih, itu nggak usah didengar kalau menurut gue ya. Itu bisa dibilang bodoh juga sih, karena itu kan ya buat apa 2 sampai 3 jam tapi nggak sehat gitu kan badannya. Terus yang kedua bisa juga karena target atau impiannya itu terlalu tinggi gitu. Jadi kita perlu bijak juga sih menentuin target kita itu, jangan sampai merusak diri sendiri gitu demi mencapai semua impian kita. Nah, terus ketika kita bekerja seharian atau kuliah seharian nonstop gitu kan, disitulah produktivitasnya menjadi bumerang gitu, sampai mengorbankan kesehatan atau ngirit mati-matian kalau misalnya dia mau buka usaha gitu. Nah, itu kan udah toksik gitu, karena udah mengorbankan kesehatan. Dan yang terakhir ini yang kekhawatiran akan masa depan, inilah yang tadi yang menyinggung dengan FOMO tadi kan. Nah, karena dia khawatir akan masa depan, misalnya kayak
dia tuh wah kayaknya gue harus kerja terus-terusan nih, dia khawatir banget gak dapet yang diinginkannya gitu. Jadi dia sampai ngorbanin kesehatannya gitu supaya dia bisa aman di tempat kerjanya atau di kuliahnya gitu. Nah, tapi dia bukan merasa aman, tapi justru terus-menerus khawatir gitu. Nah, kemudian sebenarnya toxic productivity ini itu bisa dibilang kayak ilusi juga, karena ini dia menyebabkan kelelahan, frustasi, burnout, menurunkan kinerja tubuh, kesepian gitu. Kayak misalnya lu kelelahan terus di depan laptop kan, kayak mata pegel seharian natap layar gitu. Terus frustasi juga kan gara-gara kerjaannya belum tentu kelar, tapi dipaksa terus untuk kerja produktivitasnya meningkat gitu. Tapi nggak ada hasil yang diinginkan. Terus burnout juga, motivasinya jadi nggak ada sama sekali. Terus yang paling penting ini yang menurunkan kinerja tubuh sampai dia sakit, kayak mulai dari daya ingatnya turun, konsentrasinya, terus decision making-nya juga turun, bahkan nggak sempat olahraga. Terus itu kan bisa menyebabkan kematian juga gitu kan, kayak tiap jam di depan laptop duduk terus ngerjain sesuatu gitu. Terus kesepian juga karena waktu yang seharusnya kita luangkan untuk berelasi itu dan berteman malah untuk bekerja gitu. Padahal kalau menurut gue sebenarnya pertemanan itu atau relasi itu sangat penting juga. Maksudnya itu kan salah satu investasi untuk masa depan kita kan, pertemanan gitu. Nah, jadinya kita merasa sendirian gitu, kesepian, rentan terkena depresi gitu. Padahal relasi dan pertemanan itu yang bikin kita, salah satu yang bikin kita untuk hidup bahagia gitu. Jadi intinya toxic productivity itu bukan jawaban untuk meningkatkan produktivitas kita gitu. Mungkin gue kayak apa ya, ada teman gue juga yang merasa FOMO gitu dan toxic productivity, terus pas dia pernah cerita bahwasanya dia akibat dari toxic productivity itu dia jadi nggak dekat sama keluarganya gitu. Terus bahkan dia Sabtu Minggu ngerjain sesuatu gitu kan sampai begadang, sampai orang tuanya bilang dia kangen sama anaknya gitu. Padahal anaknya di rumah aja gitu di kamar, tapi mamanya kangen gitu. Kan itu udah toxic banget kan ya. Masa sampai sebegitunya demi ngerjain sesuatu gitu. Nah, jadi ini kalau dari pandangan kita mengenai mencapai produktivitas yang benar itu, jadi yang pertama itu apapun yang kita kerjakan itu kita dedikasikan pekerjaan kita tuh untuk Tuhan gitu. Jadi seperti yang di Kolose 3:23 ini, jadi mulailah dengan menyadari untuk siapa kita sebenarnya bekerja. Jadi di Kolose 3:23 itu bilang bahwasanya apapun yang juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu. Kemudian di Mazmur 127:2 juga bilang bahwasanya sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur gitu. Nah, jadi kita tuh boleh aja bekerja keras kan, tapi ingatlah bahwa hasilnya itu ada di tangan Tuhan gitu. Nah, ini kita udah kerja seharian toxic productivity gitu sampai lupa sama Tuhan gitu. Nah, itu kan kita bukan mendedikasikannya untuk Tuhan gitu, bahkan untuk kita, bahkan bukan untuk kita juga sih, bahkan untuk kekhawatiran kita kan, untuk menghilangkan rasa khawatir kita itu. Terus yang kedua itu mengenai work life balance yang menyeimbangkan kehidupan pribadi dan karir atau kuliah kita. Nah, hidup yang benar itu adalah hidup yang seimbang. Jadi kita perlu seimbang antara bekerja dan istirahat. Kayak di Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 nih, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, Tuhan aja beristirahat gitu loh. Ini masa kita manusia yang bukan siapa-siapa, sosokan kerja sampai begadang terus-terusan gitu, Sabtu Minggu kerja gitu. Nah, udah gitu, udah kita capek-capek kerja, bahkan kayak yang tadi kan ada kelelahan, kesehatan juga jauh dari orang tua, keluarga gitu. Padahal itu apa ya? Itu kan kayak kita bodoh aja kan, itu ilusi kita aja kan untuk ngedorong kita untuk kerja terus karena kita khawatir. Gitu. Terus yang kedua itu kenapa kita butuh
stop gitu, karena kita perlu juga untuk terhubung sama Tuhan gitu kan. Yesus aja yang di tengah kesibukan itu tetap menyediakan waktu gitu untuk berkomunikasi dengan Bapaknya. Kayak di Markus 14 ayat 23 itu, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Di Markus 1 ayat 35 juga bilang bahwa pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, Yesus aja yang Tuhan gitu masih dijempatin gitu loh untuk istilahnya kalau kita kan saat teduh gitu, dia masih sempat untuk berkomunikasi. Kita udah bukan siapa-siapa gitu kan. Pekerjaannya juga pekerjaan yang kacang gitu lah ya. Tapi sosokan itu bangun langsung meeting gitu, langsung ngerjain sesuatu gitu. Nah, itu kan udah salah banget kan. Itu kan bisa dibilang pengaruh iblis lah ya. Karena kan semuanya kita lakukan untuk diri kita dan kekhawatiran kita gitu. Terus yang terakhir itu kita itu harus bekerja yang smart gitu, not hard gitu. Artinya kita butuh strategi dan prioritas yang tepat agar setiap hari menjadi betul-betul produktif gitu. Ini mungkin lebih ke apa ya, lebih ke refleksi pribadi kan, gimana cara mereka bikin sistem dan strateginya yang benar gitu untuk hal yang menjadi prioritas utama serta kapan tenggat waktunya gitu. Mungkin bisa pakai Google Calendar tadi juga kan, tapi jangan sampai banyak banget kayak tadi kan, itu kan udah toxic gitu. Atau mungkin ya bikin kayak kita pelajarin, mungkin sesimpel bikin reminder gitu, pakai sticky notes gitu bisa kan. Terus fokus juga. Nah ini mungkin salah satu istilahnya kegalauan hampir semua mahasiswa kan, banyak yang banyak yang terdistract gitu sama chat, email atau mungkin games gitu. Jadi sebenarnya kalau kita fokus itu kayak misalnya gue dulu kayak kerjaan intern itu sebenarnya bisa dikerjain dalam waktu 2 jam, tapi gara-gara liatin chat, liatin Instagram gitu, jadi bisa kayak 5 jam gitu ngerjainnya. Nah, terus yang ketiga itu delegasikan pekerjaan kepada orang lain. Nah, ini jika kita punya otoritas untuk hal tersebut, ini mungkin bisa kayak pas kita kerja kelompok ya, istilahnya jangan people pleasure lah gitu. Ibaratnya gara-gara lu gak enakan gitu, terus lu yang ngerjain semuanya gitu. Jadi kalau bisa bagi-bagi tugas lah gitu, delegasiin pekerjaannya kepada orang lain gitu. Karena kalau misalnya kita yang ngerjain semuanya itu ya hanya untuk memenuhi perasaan people pleasure atau merasa nggak enakan, itu nanti menjadi bumerang untuk kita kan, kayak misalnya kesehatannya nurun sampai stres ngerjain bagiannya gitu. Terus yang terakhir itu mengevaluasi apa yang dikerjakan gitu. Jadi kayak misalnya ukur hasilnya berapa lama waktu yang kita perlukan gitu. Apakah perlu lebih banyak manpower gitu, atau mungkin butuh perangkat yang lain dan lain-lain gitu. Tapi di atas semua itu yang gak kalah penting itu adalah meminta hikmat kepada Tuhan kan, karena di Amsal 2 ayat 6 itu bilang bahwasanya karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kemudian di Alkitab juga bilang bahwasanya kita itu bekerja dengan cerdas itu bisa membuka banyak peluang bagi kita. Di Amsal 22 ayat 29 bilang, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, mungkin dari ayat ini kan kita bisa berlandaskan dari ayat inilah kita bahwasanya kita harus bisa bekerja dengan smart gitu, not harder gitu. Nah, jadi kesimpulannya yang dari semua ini bahwasanya kita selalu aja gitu loh. Maksudnya kalau kita udah berusaha, ya udah kita bersyukur dan berdoa gitu. Sisanya biar Tuhan yang nyempurnain. Terus gak usah insecure sama orang lain. Kayak waktu itu kan ditampilin tuh LinkedIn orang yang intern di mana, intern di sini, terus dapat beasiswa segala macam kan. Intinya kan apapun yang kita kerjakan itu kan untuk memuliakan Tuhan kan. Jadi selain produktif, pekerjaan kita itu harus memuliakan Tuhan. Kayak misalnya mungkin minggu UTS ini belajar produktif, terus tapi nggak memuliakan Tuhan, misalnya nyontek gitu. Ya emang kan kita
realistis aja kan, kita banyak yang nyontek kan setiap mahasiswa gitu, tapi setidaknya diusahakan lah jangan nyontek gitu kan, atau mungkin belajar gitu, nyiapin ujiannya, jangan kayak serta-merta nyontek gitu. Nah, jadi apapun yang dilakukan itu produktif dan memuliakan Tuhan. Kayak misalnya yang tadi itu lu ngerjain sesuatu, terus jauh dari orang tua, keluarga, merusak kesehatan, itu kan nggak memuliakan Tuhan kan, itu bodoh kan istilahnya kan, ngerjain sesuatu tapi banyak yang dikorbankan yang lebih penting gitu, kayak keluarga tadi, kesehatan. Nah, terus yang kedua, tinggalkan standar dan pencapaiannya sangat tidak realistis itu. Jadi kalau kita tahu nih ini nggak realistisnya, ini banyak trade off-nya kayak tadi kan, kesehatan, keluarga, ya udah kita mungkin bisa sedikit realistis kan, ini bukan target atau yang seharusnya kita tempuh gitu. Tapi kan jangan jadikan ini jadi alasan untuk gue nggak mampu nih, yang rendah-rendah, tapi jangan dijadikan gitu. Kembali lagi kan, kita meminta hikmat pada Tuhan, apakah target atau standarnya itu adalah memang untuk kita gitu. Terus yang ketiga, ini yang paling penting, sisihkan waktu untuk hal lain seperti keluarga, sosialisasi diri sendiri, lingkungan, dan yang paling utama Tuhan. Nah, untuk apa kita kayak tadi kan sampai pagi kerja sesuatu tapi jauh sama keluarga, nggak deket sama keluarga, terus kesehatan juga nggak ada, sampai teman-temannya bilang kayak, lu so sibuk, lu nggak asik lu gitu. Itu kan udah salah banget kan sebenarnya kan. Nah, jadi terus nggak usah khawatir karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Di Filipi 4:6-7 kan bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuh. Nah, jadi sekian dari gue. Mungkin untuk menutup sharing ini, gue mau kutip ayat yang tadi, yang Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, buatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin itu dari gue. Terima kasih. God bless us. Terus untuk selanjutnya, untuk meresponi sharing ini, kita bernyanyi lagu Satu-satunya yang Kuandalkan, agar ini menjadi pengingat kita agar tetap mengandalkan Tuhan di setiap pekerjaan atau kesibukan kita. Mungkin Gio boleh di take over share screen-nya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Selanjutnya untuk Micela boleh memimpin pode yang kedua. Oke, sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman, atas sharing yang telah dilakukan oleh Kak Erwin. Kami ingin berdoa ya Tuhan mengenai apa yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih melalui Kak Erwin kami sekarang tahu ya Tuhan apa itu toxic productivity, dan ya Tuhan janganlah biarkan kami jatuh terhadap pola pikir ini ya Tuhan. Biarlah kami terus bisa mengutamakan diri-Mu ya Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan, dan hanya karena Engkaulah yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Selain itu, ada juga ya Tuhan beberapa doa yang ingin kami utarakan kepadamu mengenai kehidupan akademis kami maupun juga non-akademis. Kiranya doa ini sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk kelancaran dalam mengikuti setiap pelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas yang ada. Untuk pokok doa ini, mari kita berdoa. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk teman kita yang sedang melakukan persiapan dan juga pelaksanaan program kerja praktek. Mari kita berdoa supaya seluruh prosesnya dapat lancar dan bersama dengan tim KP-nya, orang tersebut dapat melewati KP dengan baik. Untuk pokok doa ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita juga berdoa untuk kesehatan rohani dan mental setiap kita. Kita juga berdoa agar kita dapat senantiasa mengerjakan setiap hal hanya untuk Tuhan dan tetap mengandalkan penuh pertolongan Roh Kudus. Untuk pokok doa ini, mari kita berdoa. Untuk menutup perdoa kita pada hari ini, aku meminta Kak Erwin untuk memimpin kita di dalam doa. Ya teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan perlindungan-Mu. Kami bisa ada hingga hari ini. Kami mau mengakhiri sharing persekutuan doa kami ini Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi setiap kegiatan kami setelah ini. Begitu juga beberapa minggu depan akan melaksanakan UTS. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dan biarlah setelah itu kami dapat bertemu kembali dalam segala kegiatan yang diadakan di PFTU ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga dalam berdosa, kiranya Tuhan ampuni dosa kami agar kami layak berada dalam hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman boleh mengambil waktu untuk saat teduh. Nah, kemudian untuk Mutiara boleh melanjutkan pembacaan warta jemaat.
kasih Kak Erwin. Boleh di next slide. Di sini aku mau membacakan warta Jumat untuk kita semua. Next. Ya, mari teman-teman kita mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada para pelayan kita di Perdo kali ini. Pemimpin Perdo ada Misala dari BIOP 19, sharernya ada Bang Erwin dari Industri 18, selanjutnya ada Gio dari BIOP 20, dan wartanya saya sendiri Mutiara dari BIOP 19. Terima kasih seluruh pelayan minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Next. PLFT juga mau mengucapkan selamat berulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun di tanggal 9 sampai 15 Oktober atau di minggu ini. Dari angkatan 2020, tanggal 13 ada Gabriela dari DTK, tanggal 14 ada Rex Rahito dari DTE, tanggal 15 ada Gwen dari PI. Untuk angkatan 2019 ada Jeremia di tanggal 15 dari DTE. Untuk angkatan 2018 di tanggal 9 Oktober ada Kakak Lista dari DA, ada juga Edgar dari DTE, tanggal 10 ada Anggita Grace dari DTS, ada Felicia Natania dari DTI, dan di tanggal 14-nya ada Bang Daniel Shelby dari DTI, dan juga Hansel Matthew dari DTE. Terakhir untuk angkatan 2017 di tanggal 9 Oktober ada Helmi Fatoni dari DTI dan juga Elsia Giovanni dari DTI. Selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, ya, info kegiatan persekutuan jemaat ibadah PJ Perdana akan diadakan tanggal 29 Oktober ya. Jadi minggu depan kita nggak ada kegiatan dulu di hari Jumat dikarenakan lagi minggu UTS. Jadi kita bertemu lagi di tanggal 29 Oktober. Selanjutnya, ada juga info kegiatan untuk anak 2021 pada tanggal 13 sampai 19 Oktober 2021 adalah periode penawaran kelompok kecil bagi teman-teman angkatan 2021. Jadi bagi seluruh mahasiswa baru diharapkan untuk merespon penawaran yang dilakukan oleh PEPIPA masing-masing sesuai dengan arahan dan petunjuk dari PEPIPA. Oke, next. Jangan lupa juga untuk selalu terhubung dengan PWFT, bisa dari Instagram, email, YouTube, Line, maupun Linktree-nya. Next. Ya, sekian aja warta kali ini. Selamat hari Jumat dan selamat mempersiapkan UTS semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat, teman-teman. Sebelum selesai, kita foto dulu kali ya. Biar Ada on cam you. kan minggu depan kita mau tes nih. Boleh yang ngasih ini yang bisa on cam, boleh on cam. Kasihan yang udah live duluan ya. Guys, jangan buru-buru ya guys. Oke. Oke, semua udah siap buat difoto? Ditunggu beberapa detik lagi. Oke, ini ada 2 slide. Kita foto dari slide pertama dan slide kedua ya. Jadi teman-teman senyum aja terus karena nggak tahu teman-teman ada di posisi mana. Oke, siap ya? 1, 2, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, di copy dulu. 1 slide yang kedua. 1, 2, 3. Sip, mantap. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Selamat hari Jumat dan semangat UTS, guys. Selamat hari Jumat. Terima kasih Bang, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Semangat sekali. Ini kalau offline lagi pada lari. Dia Gue kelas. nyari-nyari sendal. Nyari sendal. Nyari sepatu. Oke. Oke guys, makasih guys buat pelayanannya hari ini. Kita ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Oke, keren banget Win. Sharingnya keren dah.
sangat relate dengan kondisi sekarang ya. BTW gue baru sadar Erwin pakai pomade ya. Keren, Win. Iya, makanya dia udah ready banget. Untung gua spot. Enggak, ini kemarin nih. Gue belum mandi aja. Belum mandi, sumpah. Dia tuh pagi-pagi itu langsung. Tadi Oke. itu. Oke. Jangan-jangan juga hoodie-nya baru beli lagi. Kagak. Oke, yaudah. Kita doa tutup pelayan dulu. Ada yang mau didoain? Nggak ada. UTS sih bang. Gio ada. Eloy, UTS sih bang. Simon, Juan. Ini ada Ale juga nih. Apipa gue. Ale. Oke. Le, Ya, Yaudah. kayak pasti UTS gak sih? Jo? tes ya. Oke. Tapi gue gak relate, sorry. Sombong banget sih masih setingkat akhir satu ini. Oke, kalau gitu mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini, mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang berdoa pada hari ini. Ucap syukur juga untuk pelayanan setiap teman-teman kami, ada Michelle, Gio, Erwin, dan Muti Tuhan yang sudah mengerjakan Tuhan pelayanan yang terbaik Tuhan di berdoa pada hari ini. Berdoa agar kiranya Tuhan membalas memberkati setiap pelayanan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk persiapan kami akan menghadapi ujian tengah semester. Tuhan yang memberkati agar kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat bijaksana Tuhan untuk dapat bekerja, untuk dapat mempersiapkan dengan lebih cerdas dan dengan lebih keras. Kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap persiapan UTS kami. Kiranya Engkau yang menyertai dan menyempurnakan Tuhan setiap persiapan yang akan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan minggu ini ke dalam tangan-Mu. Pertemukan kami kembali Tuhan 2 minggu lagi dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Haleluya. Amin. Amin. Terima Thank kasih you, semua. Oke. Mama. Bye. Terima kasih guys. Masih kak. Mama. Oke.